Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahayu. Kalian bisa memanggil saya Bu Mutia atau Kak Mutia. Nah, saya merupakan guru Bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini tentang teks deskripsi. Teks deskripsi sebenarnya tidak terlalu susah. Hanya membacakan 1 atau 2 kalimat saja, kalian bisa mengerti kalau itu tentang teks deskripsi. Asalkan kita memahaminya, baik itu pengertian ataupun ciri-cirinya. Teks deskripsi yang harus digarisbawahi adalah kata deskripsi. Deskripsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang bermakna menggambarkan. Menggambarkan apa? Ya, menggambarkan apa yang diceritakan. Sebagai contoh, silakan baca teks ini. Wah, indah sekali bukan? Yang diceritakan tentang danau itu. Nah, panca indera kita yang seolah-olah kita melihat danau dan merasakan kita berada di sana, menikmati seluruh keindahan yang diceritakan. Itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan. Objeknya seperti benda, tempat, peristiwa, hewan, bahkan orang atau tokoh sekalipun. Dari pengertian itu juga dapat memahami bahwa tujuan mendeskripsikan adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek dideskripsikan. Sampai sini paham ya apa itu pengertian teks deskripsi. Nah, sebagai teks deskripsi juga memiliki ciri tertentu sebagai pembeda dengan teks-teks yang lain. Secara umum, teks deskripsi memiliki beberapa ciri. Ciri pertama, menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan khusus? Sebab tujuan teks ini adalah mendeskripsikan objek sejelas-jelasnya. Jika dideskripsikan secara umum, tentu tidak bisa dijelaskan secara rinci atau sejelas-jelasnya. Misal, ketika kita membicarakan atau menyebutkan kata pantai, tentu yang ada di pikiran kita adalah bentuk pantai secara umum. Tepian laut yang memiliki pasir, akan tetapi ketika kita khusus atau fokus pada pantai, misalnya pantai pasir panjang, pasti ada di pikiran kita adalah pantai secara umum, hanya pantai pasir panjang. Contoh yang kedua, misalnya kita mempelajari tentang rumah. Yang ada di pikiran kita, rumah secara umum adalah tempat tinggal, akan tetapi ketika fokus pada satu rumah, mendeskripsikan satu rumah. Misalnya, rumahku, rumah Ani, rumah kucing, dan sebagainya. Tentu yang ada di pikiran kita hanya rumah tersebut, bukan lagi rumah secara umum. Itulah kenapa dikatakan khusus, bukan umum. Khusus ditandai dengan menyebutkan nama atau menyebutkan kepemilikan. Misalnya, rumah Andi itu menyebutkan nama. Rumahku berarti kepemilikan. Ciri yang kedua, isi teks rincian bagian-bagian objek seperti warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Ketika kita membicarakan objek tertentu, objek tersebut memiliki ciri-ciri sebagai khasnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, berapa ukurannya, bagaimana aromanya, itu dijelaskan secara rinci.
Rumahku berbentuk rumah minimalis, memiliki 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, dan 1 kamar mandi. Dinding yang dicat dengan warna biru, biru terang, membuatnya nyaman setiap mata yang memandang. Nah, bagian-bagian rumah yang diceritakan disebut secara jelas dan terperinci. Kemudian, yang ketiga, melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar mengalaminya sendiri. Maksudnya adalah ketika kita membacakan teks deskripsi, panca indera kita terangsang, seolah-olah kita benar-benar melihat objek yang deskripsikan, bahkan rasa kita berada langsung pada objek tersebut. Misalnya, kucing berbulu hitam dan putih. Hitam dan putih berarti melibatkan kesan indera penglihatan. Kemudian, bulunya sangat lembut. Ini berarti melibatkan indera peraba. Lalu kemudian, setiap hari kucing itu kumandikan sehingga ia selalu wangi. Wangi berarti melibatkan indera penciuman. Sekarang kita beranjak ke pola pengembangan teks deskripsi yang pertama. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks ini berisi mendeskripsikan objek namun dibubuhi dengan pendapat atau kesan pribadi. Misalnya, kucing sangat lucu. Kata lucu ini adalah pendapat pribadi penulis sebab tidak semua orang menganggap kucing itu lucu. Misalnya lagi, ayahku tampan. Tampan menurut penulis belum tentu tampan menurut orang lain. Nah, pendapat penulis itu disebut dengan subjektif sehingga mendeskripsikan itu dinamakan teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks objektif. Teks ini berisi deskripsi objek yang sebenar-benarnya tanpa dibubuhi pendapat atau kesan pribadi penulis. Yang terakhir, teks deskripsi spasial. Objek yang dijelaskan yang merupakan benda, ruang, atau tempat. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang Ibu berikan. Nah, ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi